Kisah kriminal yang dihadapkan dengan sebuah kasus-kasus berat adalah tentang sebuah penyalahgunaan obat terlarang. Dan salah satunya adalah sang penyelundupnya yang mungkin ia bawa kabur dari satu tempat ke tempat lainnya untuk diedarkan dengan secara massal. Ada 5 film yang bakal bikin kalian miris serta juga terhibur soal film kriminal dengan tema dari penyelundupan obat-obatan terlarang atau narkoba yang tentu juga bakal seru banget untuk ditonton. Hai everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih bareng sama gua lagi Ri di konten rekomendasi 5 film yang kali ini bakal ada 5 film seru tentang sebuah aksi kriminal penyelundupan obat terlarang atau narkoba. Buat kalian yang suka dengan konten rekomendasi film seperti ini, kalian bisa like aja videonya dan juga subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dengan updatean film terbaru dari channel ini. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita langsung aja mulai list filmnya ya. Kisah yang bakal dibuat miris mengenai film ini yang juga bakal mendasarkan dari sebuah penyelundupan obat terlarang yang dibawa oleh kakek berumur 90 tahun demi untuk bisa membahagiakan seluruh dari keluarganya itu. Seorang kakek berusia 90 tahun yang ahli hortikultura dan veteran perang Korea tengah tertangkap basah dengan mengangkut kokain senilai $3 juta melalui Illinois untuk kartel narkoba Meksiko terbesar. Ini adalah sebuah kisah dari perjalanan kakek 90 tahun dengan kasus dari penyelundupan kokain terbesar $3 juta yang mana bakal dibuat dramatis dan juga menegangkan. Ceritanya sendiri bakal dibuat cukup mendetail di mana Clint Eastwood yang membuat, mengarahkan dan juga memerankan film ini sendiri dengan begitu epik dan juga sangat berkesan. FYI juga umur dari Clint Eastwood sendiri nyatanya memang udah 90 tahunan men. Jadi gue sangat-sangat salut banget buat sang legends ini yang memang masih sangat aktif banget di dunia perfilman Hollywood. Sinematografi dari filmnya ini udah nggak usah direview lagi kali ya. Di sepanjang sang kakek mengangkut barang ilegal itu, kalian bakal disuguhkan dengan warna, kamera, pemandangan yang epik dan so rugi banget kalau nggak kalian tonton. The Mule ini tayang perdana pada 14 Desember tahun 2018 serta tentu bakal di rating tinggi di situs IMDb sebesar 7,0 dengan di vote lebih dari 131.000 pengguna akun dan tentu juga mendapatkan label di Film R. Sebuah romantisme dan aksi kriminal bakal tersaji dengan begitu dramatisir di film ini, yang mana juga bakal ada seorang pria yang rela mengantarkan obat terlarang demi uang untuk operasi kekasihnya itu. Highlight ini menceritakan tentang mantan seorang pengedar narkoba bernama Casey harus memutuskan untuk kembali ke jalur gelap pada mantan bosnya demi untuk mendapatkan uang dan menyelamatkan kekasihnya yang harus segera dioperasi. Ini adalah sebuah film action yang seru banget untuk kalian tonton men. Ya walaupun memang agak terdengar seperti cerita yang klise, tapi karena menggunakan sebuah action yang intens mungkin bakal sedikit lebih menghibur kalian kok. Aktor famous yang memerankan film ini sebagai Casey Stain tentu bukan lain adalah Nicholas Hoult yang di sini gua rasa ia tampil sangat cukup maksimal. Ya walaupun gak seperfect seperti di film-film lain, tapi nyatanya ia berhasil membuat para penontonnya cukup dibawa tegang men. Kalau kalian suka dengan film yang menggunakan action yang intens dan memacu adrenalin, mungkin ini adalah filmnya. Highlight telah tayang perdana pada 24 Februari tahun 2017 dan juga ada dalam rating rata-rata di situs IMDb sebesar 5,6 serta mendapatkan voting lebih dari 16.000 pengguna akun dengan sebuah label pada Film R. Penyelundupan obat terlarang bukan cuma ada di darat aja, tapi juga ada di langit kok. Nah, pria atau pilot profesional ini nekat membawa banyak obat terlarang untuk dimasukkan ke kartel terbesar Pablo Escobar. American Made berkisah pada seorang pria dan pilot profesional bernama Barry Seal terlibat dalam sebuah kasus penyelundupan narkoba dan senjata api saat dirinya sedang bekerja untuk CIA. Demi mengurangi masa tahanannya, Barry pun bersedia menjadi informan untuk pemerintahan. Masih sama seperti sebelumnya, film ini pun bakal penuh dengan action intens dan juga memacu adrenalin dari para penontonnya. Bukan cuma itu, ceritanya pun bakal lebih kompleks lagi di mana sang gembong narkoba terbesar yaitu Pablo Escobar bakal berhadapan langsung dengan para anggota elit dari pemerintahan. Main lead yang menjadi tukang selundup-selundup menggunakan pesawat bernama Barry Seal ini bakal diperankan dengan ciamik oleh Tom Cruise yang memang gua rasa di sini Cruise sendiri nggak bisa lepas dari karakternya sebagai Ethan Hunt ya. Aksi intensnya ini bakal sangat diarahkan dengan teliti oleh sang sutradara spesialis film-film action yakni Doug Liman, yang dimana di sini bakal dibuat berbeda dari biasanya dan juga bakal semakin mencekam men.
Overall filmnya ini bakal cukup seru dengan genre action dan juga tema penyelundupan narkoba yang tentu punya ciri khasnya tersendiri. American Made sendiri tayang perdana pada 29 September tahun 2017 serta dalam sebuah rating yang masih tinggi sebesar 7,1 di IMDb dengan di-vote lebih dari 173.000 pengguna akun dan tentu bakal ada dalam label di Film R. Penyelundupan juga punya karya seni. Itu adalah kata dari pria spesialis penyelundup di film ini, yang mana ia sudah menjadi legenda hidup soal penyelundupan uang dan juga obat-obatan terlarang. Contraband menceritakan tentang seorang pria dan seorang ayah bernama Chris Faraday sedang tengah menghadapi masalah keuangan yang sangat mendesak. Karena itu adalah ulah dari adik iparnya bernama Andy yang berhutang pada seorang mafia narkoba terkejam di kotanya itu. Ia dirundung dengan dilema yang tak pasti antara menepati janjinya untuk tidak terjun ke dunia gelap lagi atau kembali ke dunia gelap dan membantu adik iparnya itu. Kalau ini mungkin adalah sebuah film action dengan cerita yang lebih menggunakan strateginya dibandingkan dengan film-film sebelumnya, di mana sang main leadnya harus bisa menggunakan keterampilan penyelundupan untuk mendapatkan uang banyak dari sana. Hal itu dimainkan dengan sukses oleh Mark Wahlberg sebagai Chris Faraday yang harus bisa melawan Giovanni Ribisi sebagai lawannya yaitu Tim Briggs. Kedua aktor itu telah diset dengan sempurna untuk melawan satu sama lain oleh sang sutradara Baltasar Komakur yang memang andal banget memainkan para aktornya ini ya. Kental dengan aksi penyelundupannya, gue rasa ini cocok banget untuk kalian tonton di rumah. Contraband ini tayang perdana pada 13 Januari tahun 2012 dan bakal juga ada dalam sebuah rating standar di situs IMDb sebesar 6,4 dengan di-vote lebih dari 121.000 pengguna akun serta juga bakal mendapatkan label pada Film R. Kalian bosan dari tadi disuguhin film-film dengan dramatis terus? Oke, kali ini gue bakal kasih sebuah film seru dan lucu di mana sebuah keluarga palsu ditugaskan untuk mengangkut segudang obat terlarang. We Are The Millers menceritakan tentang seorang pengedar obat terlarang bernama David yang dipaksa untuk menyelundupkan narkotika dari Meksiko. Lalu demi untuk memuluskan rencananya itu, David menyewa penari eksotis, pencuri klasteri, dan tetangganya yang masih remaja untuk menjadi bagian dari keluarga palsunya. Nah, untuk yang satu ini mungkin udah sangat-sangat terkenal banget di film-film Hollywood ya. Dengan menggunakan sebuah genre kriminal dan komedi, film ini sangat sukses banget laku di pasaran pada premier tayangnya itu. Yang mengarahkan filmnya ini tentu bukan sutradara yang ecek-ecek, ada nama Rawson Marshall Truber yang menggunakan keterampilannya menggarap film-film action dan komedinya dengan cukup baik. Bukan cuma itu, yang sangat menonjol dan sangat bikin menggait para penontonnya untuk nonton film ini, tak lain yaitu adalah para pemerannya men. Yang di sini ada Jason Sudeikis sebagai David, Jennifer Aniston sebagai Rose, Will Poulter sebagai Kenny, dan Emma Roberts sebagai Casey. Mereka berempat bakal bikin kalian ngakak dengan aksi-aksi konyolnya itu. We Are The Millers sendiri tayang pada 7 Agustus tahun 2013 dengan sebuah rating yang masih cukup tinggi di IMDb sebesar 7,0 dan di-vote lebih dari 435.000 pengguna akun serta tentu bakal mendapatkan label pada Film R. Mungkin segitu aja rekomendasi 5 film tentang penyelundupan narkoba paling seru versi dari gua ini. Yang mau request tentang rekomendasi film apa yang harus gua bawakan di konten selanjutnya, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka dengan reviewannya, subscribe channel ini jika gak mau ketinggalan updatean film terbaru, share video ini ke teman kalian yang suka dengan film-film seru. So, semoga bermanfaat. Gua Ari pamit undur diri, see you in the next film.